Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamankan dulu itu bocah. Itu tempat main di depan madrasah lah. Jangan di dalam masjid. Ya, tolong. Anak-anak mah gak tahu apa-apa dia. Itu di madrasah itu bisa main. Kalau ibu yang ikut main juga gak apa-apa. Mari kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah SWT. Semoga umur kita berkah, ibadah istiqomah, meninggal husnul khotimah. Amin. Oh, itu yang diharapkan. Di akhirnya masuk surga insya Allah. Amin. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, tabi'in dan kepada kita semua. Semoga kita selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya dan juga kita selalu berselawat kepadanya, menjadikan beliau sebagai ittiba, menjadikan beliau kita ikuti akhlak-akhlaknya. Dan demikian insya Allah harapan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan izin Allah SWT, dan mudah-mudahan bisa masuk surga. Amin. Bulan ini bulan apa? Rajab. Siapa yang bilang Januari? Ya, bulannya Rajab. Nanti Rajabnya ada di bulan Januari. Ada apa peristiwa di bulan Rajab? Isra Mi'raj. Tanggal berapa? 27 ya, 27. Menurut catatan sejarah seperti itu, ya kan? Yang kita tahu Isra Mi'raj 27 Rajab. Mungkin ada yang lebih tahu tanggal berapa lagi? Tanggal 18. 18 apa? 18 Rajab. Kalau sekarang tanggal Itu dalam riwayat dikatakan Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu tanggal 18 setelah Isya, ya, sebelum subuh sudah pulang. Itu kalau setelah Isya itu tanggal berapa? Nah, jadi hitungan bulan dalam Islam itu, tahun Hijriah itu, begitu tenggelam matahari dia sudah masuk tanggal baru. Nah, berarti kalau dibilang tanggal 27 Rajab, yaitu ya tanggal 27 kalau pada Isya, kan gitu ya? Iya, sudah masuk ke 28. Ya, bukan 28 set.
Walaupun kelamaan, Rasulullah sebentar kok. Oh iya. Ya, habis Isya sebelum subuh udah kembali. Menempuh jarak yang tidak terhitung, tapi waktu yang singkat. Itu luar biasa ya. Sampai hari ini belum ada manusia yang ingin menandingi teknologi Allah itu. Wah nggak bakal. Dulu ada namanya pesawat Challenger. Nah, bapak-bapak yang sudah umurnya sekarang 50 pernah dengar. Iya. Yang umurnya sekarang 40 masih dengar-dengar sedikit-sedikit gitu. Ya, jadi pesawat Challenger itu dirancang sedemikian rupa dia bisa menembus angkasa luar. Kecepatannya nggak tahu berapa, lupa saya. Lebih cepat daripada Wush. Tapi itu baru meluncur belum sampai 2 menit meledak. Nah, jadi sesuatu kalau tidak ada izin Allah tidak akan pernah Terjadi. berhasil, tidak pernah terjadi. Nah, jadi satu-satunya makhluk hamba Allah yang sudah menuju sana ya kita juga tidak tahu, ya kan? Itu adalah Rasulullah SAW. Luar biasa. Baik. Apa perlu diperingati nggak itu namanya Isra Mi'raj? Perlu diperingati nggak? Ya, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW hijrah, ini hijrah dia dari Mekah ke Madinah, beliau itu melihat banyak sekali itu orang Madinah itu, orang Yahudi Nasrani itu bikin acara macam-macam, acara ibu, acara bapak, acara ibu hamil, acara ibu lahir, acara ibu mati, ya, ada lagi macam-macam lah, ya, haul-haulan ya, kalau haul ya beneran, haul-haulan. Nah, itu kata Rasulullah SAW, itu tidak ada semuanya kecuali dalam Islam cuma 2 hari yang perlu dirayakan. Apa itu? Idul Fitri dan Idul. Nah, ya itu yang ada Idul Fitri dan Idul. Nah, apa kalau yang lahir itu Muhammad, ya, yang lahir itu Rasulullah apa Muhammad Rasulullah? Jadi udah lahir dari Rasul. Iya, mikir. Mikir Chef. Mikir. Ya. Jadi yang lahir itu Muhammad, yang kemudian diangkat menjadi Rasul umur 40. Nah, kalau mau bikin ini ya, kalau Muhammad dalam konteks hamba Allah manusia, ya benar lahirnya 12 Rabiul Awal. Tapi kalau Muhammad Rasulullah, beliau jadi Rasul baru umur 40. Ini sekedar ilustrasi aja. Ya, saya mau diomelin mau apa-apa. Ya, tenang aja. Banyak tokat-tokat sakti di sini. Ntar saya tunjukin tokat saya nanti. Kalau ada apa-apa tak kepret pakai. Lipat 4. Oke. Begitu juga dengan wafatnya, ya, wafatnya. Nah, jadi kalau sudah begitu kesimpulan kita, ya memang yang perlu ada anjuran yang diperingati itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu. Yang kemarin itu hari Jigoan, gimana hari Jigoan? Nah, ada ikut-ikutan nggak? Kalau ada ikut-ikutan istighfar, taubat, tahun depan nggak cari lagi. Takutnya pas lagi salaman, lagi ucapan mati. Wah, sian deh loh. Ya. Nah, jadi ini semuanya ini adalah peristiwa sejarah. Ya. Tapi apakah bagi kita tidak bisa menyampaikan itu? Bisa, tapi tidak dikhususkan, ya kan? Kadang-kadang kita ini nggak jujur itu enggak? Ya, ada seorang pejabat misalnya, ya, giliran tanggal lahirnya dia itu pas itu, karena lahir tanggal ini hari apa ini? Hari Rabu. Hari Rabu, tanggal 7 Januari. Ada orang lahir tanggal 7 Januari 50 tahun yang lalu. Benar itu, pas tanggal 7 Januari diperingati. Giliran namanya katanya mulai Nabi 12 Rabiul Awal,
mau Ramadan aja masih ada Maulid Nabi. Curang nggak? Curang nggak? Iya. Kalau mau sepakat dong semua, Idul Fitri sepakat, Idul Adha sepakat, semua yang nggak sepakat. Soalnya proposalnya cairnya mau Ramadan. Baik. Ya, kemudian Rasulullah SAW itu pada tahun-tahun sebelum beliau Isra Mi'raj itu banyak duka sedih yang beliau hadapi. Pertama meninggal pamannya. Siapa namanya? Meninggalnya itu bukan dalam syahadah, bukan dalam Islam, meninggal dalam kondisi kafir. Ya. Nabi kita Muhammad SAW mendoakan, dilarang oleh Allah SWT dalam surat Taubah 113 itu. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman itu mendoakan orang-orang kafir. Ya, makanya kalau ada orang kafir mati itu, ya itu bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh nggak? Boleh, ayam mati aja boleh. Tapi jangan didoain. Nah, kata orang Betawi mah kagak diterima mah. Ya kan jangan didoain karena kita tidak sejalur, tidak. Ya, beda nomornya. Beda frekuensi. Nah, beda frekuensi, nggak nyambung dia kasih cek. Dan ya orang kita juga yang meninggal bukan almarhum, mendiang. Sekarang saya tanya, orang Islam yang mau meninggal itu biasanya orang nyebut apa? Ya, raham. Nah, yang biasa kan almarhum. Iya, almarhum. Kalau almarhum oke lah, kalau orang itu baik dirahmati. Kalau preman, nah maka kita tadi Allahumma yarham. Semoga Allah merahmati. Semoga kalau dirahmati, kalau enggak ya terserah Allah. Ya kan? Nah, jangan kita meninggal almarhum. Padahal itu tukang copet, tukang macam-macam. Tukang korupsi. Bilang aja untuk semua orang sesama kita, ya Allahumma yarham. Makanya kita Allahumma maghfir lahu, misalnya Allahumma maghfir laha. Ya Allah, ya, semoga Engkau ampuni. Semoga, ya kan? Kita kan mengharap kepada Allah. Diampuni syukur, nggak diampuni ya syukur juga. Tapi kan itu urusan Allah, semua urusan kita. Kita hanya berdoa. Jadi meninggal pamannya, ya satu. Tapi sebelumnya beliau juga masih dalam kandungan ibunya Aminah, bapaknya juga sudah meninggal. Namanya Abdul. Umur 6 tahun, ibundanya meninggal Aminah. Diasuh sama pamannya meninggal. Nah, nikah dengan Khadijah juga meninggal. Coba, kira-kira kalau saya tanya nih, mana lebih sedih penderitaan Rasul sama bapak-bapak ini? Nah, kan bapak-bapak ini kan walaupun bagaimana kan, ya itu mungkin orang tuanya masih ada. Ya, kalaupun sudah ada ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya pamannya masih ada. Tapi kan itu kita ini walaupun dalam kondisi begitu kan tidak dalam kondisi diteror, dibenci, ya kan? Ini dari mana orang benci beliau, diteror, diancam, dibunuh. Tadinya pamannya kalau sudah datang orang mau nyakiti Rasulullah, coba aja hadapi gua dulu katanya kan? Ya. Nah, tapi itu sekarang nggak ada. Aisyah Khadijah sebagai seorang yang kaya raya itu punya harta yang luar biasa untuk dakwah, meninggal, wafat. Jadi itu disebut dengan tahun kesedihan. Nah, maka dalam Al-Quran Allah menyampaikan di sini surah 17, surat apa itu? Al-Isra. Ayatnya keberapa? Ayatnya yang pertama. Ya, ingat. Ya, kalau nggak dicatat nggak apa-apa, diingat aja deh. Catat malah salah nanti. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi
lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'un basir. Maha suci Allah. Kalau dikatakan maha suci Allah, ya Allah itu nggak punya kekurangan, nggak punya noda, nggak punya dosa, nggak punya apa-apa. Artinya nggak punya apa-apa yang konotasi yang negatif. Maka disebut maha suci. Artinya Allah itu berkata benar, Allah itu berbuat sesuatu terhadap apapun itu benar, ya. Jadi luput dari kesalahan, luput dari lupa, luput dari yang tidak benar. Itu maha suci Allah, ya. Yang telah memperjalankan hambanya, ya, yaitu Rasulullah SAW, ya, memperjalankan hambanya. Bapak-bapak tadi dari rumah sini jalan apa diperjalankan? Diperjalankan. Bayar. Oh, berarti kan masih bayar. Nah, kecuali bapak-bapak lagi duduk-duduk, ya, datang seseorang, yuk saya jemput, saya bawa ke sana, ya kan? Itu namanya tanpa diinginkan, tapi itu apa namanya? Ada yang menawar jasa baik, nah, itu bolehlah diperjalankan, ya kan? Tapi kalau sewa angkot bayar, bolak-balik, begitu apa perginya bayar, pulangnya nggak bayar, ya nggak diantar. Nah, tapi kalau diperjalankan beres urusannya. Pergi diantar, pulang diantar. Pergi ditemanin, pulang ditemanin. Nah, itu namanya diperjalankan. Jadi bukan jalan sendiri. Ya, semua ditanggung. Pak, yuk Pak, kemana? Kita ke Sumatera yuk, gitu ya. Nah, apa Pak? Naik pesawat. Oh, diperjalankan, dibayar. Yang kebanjiran. Ya, kampung saya juga kebanjiran. Kampung saya itu sawah saya sekarang jadi tumpukan batu, bukan tumpukan apa namanya tanaman lagi. Masya Allah. Ya, saudara-saudara saya ada 13 rumah yang hilang. Ya Allah. Ada rumah yang masuk lumpur. Itu rumahnya itu sudah 2 meter lumpurnya, udah menyampe ke pelapor. Nah, siapa yang membersih gitu? Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan itu Allah berikan kesabaran, ya. Ini dunia ini tempat kita tinggal, tempat kita akan kita tinggal, bukan tempat kita tinggal. Akhirnya meninggal juga. Nah, jadi diperjalankan ini dalam hal ini adalah kuasa Allah. Ya, kuasa Allah. Allah sudah siapkan kendaraannya, Allah sudah siapkan pendampingnya, ya kan? Nah, jadi tinggal dengan kehendak dan iradah Allah SWT, Rasulullah SAW diperjalankan. Nah, ini hambanya. Ada orang yang berkata begini, ya, kalau ya berangkat setelah Isya, pulang sebelum subuh, ya mungkin logika kita bilang begini, apa mungkin gitu? Kalau cuma berikut jasadnya, ya. Nah, ada yang mengatakan, oh ruhnya aja. Tapi dalam ayat ini dikatakan hambanya. Kalau hamba itu punya ruh, punya jasad, bukan ruhnya aja. Ya, saya ini asli ini hamba Allah, ya. Ada fisik, ya, ada ruh. Ya, jadi itu hamba itu utuh. Jadi diperjalankan oleh Allah SWT. Nabi kita Muhammad SAW utuh sebagai hamba Allah. Dalam hal ini beliau sebagai nabi. Pada malam hari, ya, itu tadi saya bilang, ya, dalam satu riwayat dikatakan setelah sholat Isya dan berangkat, ya, kemudian kata Allah SWT, malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ya, Masjidil Haram di mana? Mekah. Masjidil Aqsa Palestina, ya, kan? Nah, jadi itu yang mendampingi itu malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril. Kalau tugas malaikat Jibril itu adalah segala sesuatu berita, ya, yang berkaitan dengan firman Allah, ya, itu Jibril yang punya apa namanya kewenangan itu untuk apa namanya itu menemani Rasulullah SAW. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Aqsa itu yang sekarang itu menjadi rebutan, ya. Semua mengaku bahwa itu punyanya Yahudi, Nasrani dan sebagainya, ya.
Nah, tapi kalau dilihat dari sejarah ini, ya, itu masjid itu ya punya kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW itu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Ya. Yang telah kami berkahi sekelilingnya. Nah, apa itu berkah? Jadi gini, Masjidil Haram itu keberkahannya itu adalah barang siapa yang sholat di dalam Masjidil Haram dapat berapa pahalanya? 100.000 pahala, ya, pahala. Ada jamaah haji ya di Mekah sebulan tiap hari ke Masjidil Haram, dihitung sama dia 30 hari kali 100.000 berapa ya? Nah, terus pergi lagi ke Madinah 8 hari ya, 8 hari 40 waktu katanya gitu katanya. Ya, itu kemudian dikali 1.000 berapa? Ya, pinter orang ngali-ngali itu, pinter itu. Nah, begitu pulang ke kampungnya kagak sholat. Nah, ini on. Nah, kalau blow on lebih blow lagi gitu. Nah, jadi kan bukan begitu. Jadi keberkahan orang sholat di Masjidil Haram itu nilainya satu waktu itu adalah 100.000 kebajikannya. Kalau di Masjid Nabawi 100.000. Nah, di Masjid Aqsa masih ada keberkahannya juga, yaitu 500. Nah, kemudian keberkahan lainnya apa? Di mana negeri inilah negeri tempat Nabi dilahirkan. Ya, tempat Nabi dilahirkan. Nabi Muhammad di kitab Rasulullah SAW lahirnya di Mekah. Nabi Ibrahim lahirnya di Palestina, ya. Jadi itu adalah negeri-negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahannya itu. Jadi barang siapa yang mau bepergian untuk ya ziarah, yang bersahaja ziarah itu 3 tempat itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ada juga sekarang ini orang ziarah, yuk kemana? Ke Masjid Kubah Mas. Itu mah bukan masjid yang diberkahi, sama aja kayak kita di Masjid Al-Ihsan. Sholat zuhur satu waktu berapa dapatnya? 27, ya kan? Di mana-mana di masjid di muka bumi ini sebut selain Masjid Haram dan Masjid Nabawi dan Aqsa itu semua sama 27 derajat, ya. Nah, itu diberkahi, ya. Agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Jadi Allah itu memperlihatkan kekuasaannya kepada kita semua. Dan ini adalah benar adanya. Kebenaran itu datangnya dari mana? Al-haqqu min Rabbi. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau sudah Allah berfirman ini, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, berarti peristiwa ini ada, ya. Bagi kita dituntut untuk senang, tidak senang, suka atau tidak suka, wajib mengimani, ya, wajib mengimani. Karena ini bukan sebuah peristiwa yang direkayasa oleh manusia, tidak. Ya, karena memang ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita imani itu, ya. Jangan sampai kita tidak iman. Kalau kita tidak iman, berarti kita sudah berapa rukun iman yang kita tidak imani. Pertama, tidak iman kepada Allah yang memperjalankan hambanya tadi. Yang kedua, tidak beriman kepada Jibril yang diutus oleh Allah untuk menemani Rasulullah. Yang ketiga, beriman pada Quran. Ya, ada catatannya, ada tulisannya. Sampai sekarang belum hilang dan gak bakalan hilang, ya, sampai kiamat. Nah, kemudian juga iman kepada Rasul, ya. Kemudian juga ada di situ iman kepada hari akhir itu, karena peristiwa ini peristiwa spektakuler di luar jangkauan akal pikiran. Nah, kemudian juga iman kepada qada dan takdir. Apa ini? Takdir Allah.
Jadi kalau orang tidak percaya adanya Isra dan Mi'raj, itu sama dengan rukun iman yang 6 itu satu pun nggak dia percaya, nggak dia imani. Maka statusnya apa? Kafir. Satu aja rukun iman kita nggak imani, kita sudah menjadi kafir. Ya, ingat ini. Jadi kita harus mantapkan. Kalau orang nggak percaya, ikut diskusi, gimana caranya? Jangan tanya saya dong, orang tua baru lahir tahun 1970 kok. Ini peristiwa dari dulu, ada di Al-Quran. Jawabnya singkat-singkat aja. Kok yakin? Yakin dong. Dari mana? Ya dari Allah. Di mana ada catatannya? Di Al-Quran. Semua diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dimakan Allah SWT, ya. Maka dari itu sikap kita terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diimani, ya, diimani. Nah, jadi tanda-tanda kekuasaan Allah itu yaitu, ya, di antaranya sesuatu yang tidak masuk akal bagi kita, ya, sesuatu yang bagi kita itu tidak mungkin terjadi, tapi kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Allah tinggal bilang pun jadi, maka jadilah. Gak ada susah bagi Allah itu. Ya, Adam, Hawa punya bapak punya ibu enggak? Enggak ada. Nabi Isa punya bapak enggak? Iya. Nah, jadi itu semua kalau Allah punya rencana, semua punya kehendak, itu tidak akan pernah tidak terjadi. Semua dalam urusan apapun juga, ya, Allah SWT sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang menginterupsi, tidak ada intervensi, ya, kalau Allah berkehendak. Ya sama sekarang seperti banjir di mana-mana. Ada orang bilang banjir karena kayu ditebang, ada benarnya juga. Karena orang berbuat maksiat, ya ada benarnya juga, ya. Tapi sesungguhnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Angin itu tentara Allah, air itu tentara Allah, api itu tentara Allah. Beri. Ya. Dan semua di bawah kekuasaan Allah. Air itu yang tadinya adem-adem gitu ya. Ya, kalau kita di kampung ada kali bersih, enak, bertik, ya kan? Sejuk, enak, mandi, ya kan? Ada yang minum di situ. Ada yang minum di situ, ya. Ada bebatuan, loncat sono, loncat sini gitu. Sama-sama semangat. Ya, jadi itu biasa-biasa saja. Air juga kita minum 1 gelas, ya, enak. Nah, tapi ketika air itu sudah atas perintah dan kehendak Allah, dia sami'na wa ta'na. Hei air, ya. Ini hujan turun, kemudian pohon sudah tidak ada, nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang menyerap air, kemudian masuk ke dalam kali, ya, kemudian kayu gelondongan itu dibawa semua itu, gede-gede. Punya siapa itu? Dengar nggak Pak? Dengar nggak? Dengar. Ya. Kalau saya tanya gede-gede, dia enggak. Betul. Dengar kan? Dengar. Oh, gede-gede itu kayaknya. Nah, itu Allah perintahkan. Yang selama ini orang pinter itu jadi goblok. Oh, itu bukan kayu karena ditebang, itu hajat sendiri. Ya kan? Orang tunanetra aja saya bilang itu gelondongan dipotong orang, percaya kok. Iya enggak? Masa seorang menteri bilang, itu tumbang sendiri. Loh, tumbang sendiri udah dipotong, ada nomornya, ada ukurannya. Logikanya aja. Gimana orangnya? Pinteran bapak-bapak aja dah. Lebih cerdas ya enggak? Karena kita menerima apa yang dikatakan oleh Allah SWT. Jadi ketika air jalan dia bawa semuanya. Yang tadinya orang berbohong, oh enggak, penggudulan hutan kita mah. Nah, jadi ada dalam Al-Quran itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun.
Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kamu merusak bumi, oh enggak, kita untuk memperbaiki. Ngeles itu orang munafik. Tapi ayat berikutnya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya. Ingatlah bahwa kerusakan itu akibat perbuatan mereka itu. Tapi mereka tidak sadar. Nah, jadi orang yang rusak lingkungan bilang memperbaiki nggak sadar. Orang nggak sadar itu wong begitu. Gendeng, sableng, orang waras, yaitu Allah bilang ini kayu, gede-gede, kalian bilang nggak motor, ya. Nah, begitu juga angin, mau angin puting beliung kayak, mau angin puting apa kayak, mau angin bahorok kayak, mau angin apa tornado kayak, itu semua punya Allah. Kalau angin sekarang kita duduk-duduk kan adem-adem aja ya. Enak, tarik nafas, keluar nafas, tarik nafas. Ada orang tarik nafas, gak keluar lagi, tidak mati. Deh, ini perintah Allah semua. Ketika angin seperti ini kita menghirup udara segar O2, CO2, ya, menghirup O2, mengeluarkan CO2, itu enak. Tapi ketika angin sudah atas perintah Allah untuk mengobrak-abrik, jangankan manusia, rumah itu hancur lebur, mobil bisa terbang, ya. Nah, jadi itu tidak ada yang bisa menghalangi itu kalau perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali lagi ke sini, semua itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, jadi kita sebagai seorang beriman ini jangan menganggap, wah, ini mah gejala alam. Saya tanya, alam itu milik siapa? Lah kok gejala alam? Memang alam bisa berbuat apa? Tanpa ada perintah. Gunung itu tidak akan meletus tanpa ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus yakin, kita balik cara berpikir. Yang bilang, oh itu apa namanya, gejala alam, ya kan? Tapi bagi kita ini sunnatullah, kalau sudah terjadi kun fayakun jadi. Jadi bagi kita itu imannya itu apa? Bahwa ini semua tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izin. Iya, gitu dong. Nah, ini kadang-kadang kita dengerin lagi, oh iya gejala alam, iya. Ya kan? Kita harus lebih cerdas daripada orang pintar tapi nggak cerdas itu. Nah, tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Dalam hal ini tanda kebesaran Allah itu apa? Ya kan? Itu tadi, ya, waktu yang harus ditempuh, yang begitu lama harus ditempuh. Tadi kan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Udah pernah ke sana? Hah? Tapi pernah dengar Sidratul Muntaha? Harus pernah dengar. Sekarang saya harus tahu. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu melebihi langit 7. Waduh, gak tahu deh. Ya kan? Dan setiap benda yang sudah itu dalam perjalanan sana biasanya itu tanpa izin Allah dia akan meledak sendiri. Nah, jadi ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Lagi-lagi kita imani. Bagi Allah enggak susah. Dari Masjidil Haram ke Aqsa Sidratul Muntaha ditemani oleh malaikat itu. Saya tidak cerita apa yang terjadi di dalam perjalanan itu, saya tidak cerita. Karena ada cerita yang baik, ada cerita yang nggak benar gitu. Nah, jadi saya nggak cerita itu. Kalau Bapak mau pelajari ini, cari berita yang baik aja, jangan cari berita yang nggak baik gitu kan. Katanya Burak itu apa namanya kuda, wajahnya kayak wanita cantik gitu. Loh, kalau orang bisa membayangkan seperti itu yang dikirim oleh Allah itu, yang namanya Burak itu dari surga itu, kalau seperti itu jelek banget, jelek. Makanya itu rahasia Allah SWT. Ada dulu masa-masa saya kecil itu di rumah orang kaya itu dibikin tuh Burak itu di dalam permadani. Wah, Burak, wah, saya bilang jelek amat, ya kan? Tapi kalau kita tanya Burak yang dijadikan sarana untuk transportasi Rasulullah SAW itu dari surga, dan tidak ada orang yang tahu persis seperti apa. Paling kira-kira badannya seperti ini, wajahnya
seperti ini ya kan. Nah, jadi itu kendaraan disiapkan Allah SWT itu luar biasa. Nah, jadi ini kebesaran Allah. Dan waktu kalau menempuh itu, waduh, nggak tahu deh. Kalau misalnya ini, misalnya, Rasulullah SAW di Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu bukan atas pertolongan Allah, jauh, yang begitu jauh, mungkin sampai hari ini belum nyampe. Sampai hari ini belum nyampe. Tapi karena Allah punya kuasa, ya sampai. Oke, nah sekarang kemudian kata Allah SWT, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ya, jadi inilah peristiwa yang memang adalah atas kehendak Allah SWT. Nah, kita sekarang ya apa sesungguhnya ya yang menjadi misi ya, yang dilakukan Rasulullah SAW, ya kita sudah paham bersama. Berarti disinilah Rasulullah SAW menerima perintah sholat. Jadi perintah yang lain itu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, turun kemudian apa satu lagi tuh, walillahi lan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, haji turun ya. Apalagi zakat ya jadi khudh bi amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa sadaqat tuzakki, ambil harta mereka ya, orang-orang kaya ya, untuk mensucikan harta dan mensucikan hatinya. Itu semua adalah dalam bentuk apa? Firman. Tapi dalam hal sholat ini ya, itu adalah Rasulullah SAW itu menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada pengkhususan ya Ustaz? Ya, pengkhususan. Karena ini memang ini adalah ibadah yang memang mempunyai fungsi kontrol sosial, kemudian ibadah yang bisa untuk menjaga pribadi, ibadah menciptakan kejujuran dan sebagainya, dan ini salah satu rukun Islam yang wajib. Nah Bapak Ibu Allah SWT, saya hanya ingin menyampaikan Bapak Ibu semua ya, bahwa sholat ini penting dan statusnya wajib. Nah, ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang mengerjakan sholat, menegakkan sholat. Jadi Nabi Ibrahim itu nggak minta jadi menteri agama, anaknya jadi presiden, enggak. Ya, enggak. Kenapa? Beliau khawatir. Nah, dan ini nanti timbul pertanyaan mungkin, kok Nabi Ibrahim sudah berdoa sholat? Kan duluan Nabi Ibrahim kepada Rasulullah SAW. Jadi gini, sholat itu maknanya doa. Ya, dalam arti kata itu secara ini doa. Tapi kalau sholat yang kita lakukan hari ini, doa yang kita lakukan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan bacaan dan gerakan yang sudah ditentukan. Nah, tapi di zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Nabi sebelum-sebelumnya, yang dimaksud dengan sholat itu doa. Ada waktu-waktu berdoa para nabi. Ya, di antara doa itu adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kalau pas asar dia beribadah, berdoa kepada Allah. Ya. Jadi sebelum Rasulullah SAW Isra Mi'raj, sholat itu adalah diartikan doa. Tapi setelah Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, maka barulah doa sholat itu dalam bentuk apa yang kita kerjakan sekarang. Allah perintahkan sholat, ya. Allah juga mengutus Rasulullah SAW untuk mengajarkan bagaimana tata cara sholat, ya, bagaimana takbirnya, ya. Kemudian apalagi setelah takbir, setelah iftitah apalagi, setelah al-fatihah apalagi, maka terjadilah seperti sekarang. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Allah SWT, bagi kita sebagai seorang Muslim itu,
Ya, itu sholat wajib, dan jangan sampai tidak mendakwahkan masalah sholat ini. Ya. Bu, Pak, tidur? Sekarang saya tanya, ya, kalau jawab semua sih nanti pasti beda-beda. Sejak umur berapa sudah mulai sholat? 7 tahun. 7 tahun itu belajar sholat, saya 10 tahun. 10 tahun kamu sholat lu digebukin. Jadi kalau kita dihitung secara syariat, kita mulai sholat sebenarnya pas sudah balik, Pak, balik. Laki-laki udah balik, perempuan sudah balik. Asep belum balik tuh. Hah? Asep belum balik. Itu udah bolak-balik. Jadi begini, kalau kita menghitung sesungguhnya kita diwajibkan sholat kalau sudah balik. Pertanyaan saya sekarang itu, sejak kapan kita udah mulai sholat? Nah, apa baru-baru aja pas lagi ada sembako? Bisa jadi. Gak ada sembako, hilang dah. Ramadan khusyuk taraweh karena biasanya ada mau dibagiin amplop ya, sama lebaran, ya kan. Tapi saya ingin mengatakan begini, oke lah, misalnya kita yang laki-laki ini umur 12 tahun balik, ibu-ibu saya umur 10 lah misalnya. Yang lalu-lalu kita nggak usah mempersoalkan lagi, yang lalu sudahlah berlalu, ya kan. Nggak bisa diulang lagi, nggak bisa. Tapi sekarang kita sudah tahu bahwa sholat itu wajib. Maka dari itu, ya, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita taubat kepada Allah SWT karena kita pernah meninggalkan sholat. Taubat, ya, bukan kodok. Ada orang suruh kodok, ya. Dari umur 15 tahun sampai 40 tahun nggak sholat kodok. Apa kisahnya itu? Nah, kodok itu jika seseorang misalnya malam tak tidur, ngantuk banget, itu capek pulang dari taklim atau pulang dari hal-hal yang sifatnya baik, dibangun-bangunnya sudah jam berapa? Nah, jam habis subuh. Nah, itu boleh dilakukan. Walaupun bukan pada waktunya, tapi jangan sengaja ya. Ada yang sengaja datang pasmi, kenapa? Saya kemarin semuanya kesiangan, malam ngapain? Ronda ya. Ada lagi, malam ngapain? Gaplek, nah. Masya Allah. Oh, kalau ada yang begitu bilang gaplek, tak kaplok loh. Jadi karena sesuatu itu bukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah, ya. Tapi karena sengaja itu dosa, atau kita dulu belum tahu, ya kan. Mana emak kita nggak sholat misalnya gitu, bapak kita nggak sholat, buru-buru kita sholat, ya kan. Kan anak itu kan ngikutin bapak ibunya, kalau bapaknya sholat ya sholat, kalau nggak sholat. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita sudah pernah meninggalkan sholat, taubat kepada Allah, karena ini dosa besar. Taubat itu namanya taubat nasuha, ya. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah tidak lagi meninggalkan sholat. Yang kedua beristighfar kepada Allah SWT dan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan. Yang ketiga bertekad tidak mengulangi lagi dalam kondisi apapun kecuali kondisi yang udzur syar'i. Ibu, ya, kalau haid, kalau dilarang nggak sholat jangan ngotot, kita nggak sholat ini. Memang dilarang, nggak sholat dapat pahala kalau dia dilarang, tapi dilarang juga di sholat dia kan dikerjain juga, dosa malah sampai, ya kan? Jadi ketika udzur syar'i tidak sholat. Nah, ini untuk diri kita. Kemudian doa Nabi Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim itu bukan hanya untuk diri sendiri dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Untuk dirinya, istrinya, anak dan cucunya, ya, cucunya. Jadi kita berdoa kepada anak cucu kita, ya, berdoa.
Yang masih sendiri juga doa juga buat yang lain. Saya main api aja. Ya, jadi kita ini selain mendoakan diri kita, istri kita, anak kita, wa min dzurriyyatina, ya. Nah, jadi semua. Nah, kemudian yang paling penting, Bapak Ibu, jangan bosan mendakwahkan terutama sholat. Ya, terutama sholat. Bapak Ibu kan paling bisa ngomong nak sholat nak. Ya begitu dia kabur, Bapak udah nggak bisa nyari lagi kan? Ya namanya anak kabur. Jadi pokoknya sekarang ini adalah tugas kita semua sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai apa, kakek misalnya, sampaikan, ya, tegakkan sholat. Karena begini, ini bapak-bapak ini kita semua termasuk saya sendiri, misalnya kita baru sadar wajibnya sholat umur 30 tahun. Karena apa? Dari mana kita tahu bisa sadar umur 30 tahun? Dari mana? Karena ada orang tua kita yang mengingatkan, ya enggak? Ada orang-orang guru-guru kita yang mengingatkan. Kalau sama sekali gak diberitahu, dia gak tahu. Maka Bapak Ibu tidak pernah bosan-bosan itu anak itu disuruh sholat. Jangan bilang, udahlah, kapok gua malu, suruh sholat kagak mau gitu. Udahlah, urus sendiri ya, jangan. Halo, jangan. Ini sumpah serapah begini nggak bagus. Doa orang tua itu cepat dikabul Allah. Tapi yang jelas tadi, sampaikan saja. Kalaupun anak ini ketika kita masih ada dia nggak mau sholat, nanti mungkin ketika kita sudah pulang ke rahmatullah, sudah ada di alam barzah, dalam kubur, dia menjadi seorang muslim, orang yang rajin sholat. Karena kita menanamkan, mendidik dia untuk sholat. Kalau ditanam pasti tumbuh. Yang menanam pasti menuai. Ya, jadi jangan putus asa. Jangankan anak kita yang kita dakwahi kemudian dia sholat, mungkin pada saat kita sudah pulang menghadap Allah. Rasulullah sendiri orang beramal soleh kata Rasulullah, apabila kamu tahu besok kiamat di tanganmu ada sebiji korma, tanam. Ya, ini dalam bentuk amal soleh. Nah, begitu juga kita nggak tahu kapan mati, nggak tahu kapan kiamat. Nah, tugas kita sekarang sebagaimana kata Allah, aqimis shalah, tegakkan sholat. Dengan kita menyampaikan itu, Bapak Ibu Allah SWT, bisa saja anak itu ya segera sholat, bisa saja ogah-ogah salat, tapi yakinlah dengan doa kita yang baik-baik, Allah mengabulkan kepada anak kita. Bukan hari ini dia sholat, tapi ketika kita sudah nggak ada lagi di samping mereka sadar akan perintah Allah SWT, mereka sholat dan mendoakan kita, barulah kita rasakan pada saat anak berdoa kepada kita karena kesolehannya, barulah kita merasakan, oh iya, inilah sebuah hasil apa yang saya tanam pasti akan saya tuai. Ya, maka dengan demikian Ibu Allah SWT, jangan bosan menyuruh keluarga, anak, istri untuk sholat. Ya, nah, jangan bosan, karena sesungguhnya apa yang kita sampaikan bukan hari ini tumbuhnya, tapi bisa besok lusa tumbuhnya. Tapi yang jelas kita akan merasakan apa yang kita dakwakan itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita. Kata Rasulullah, idza matal insan inqata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin shalihah yad'u lahu. Apabila mati anak Adam, kita ini semua mati, nggak ada lagi hubungan dengan manusia kecuali 3, sedekah jariah selama masih hidup. Nah, kemudian ilmu yang bermanfaat kita ajarkan kepada orang lain yang mengajarkan kepada orang lain, dan seterusnya itu akan mengalir pahala. Kemudian anak yang soleh, yang sudah kita didik, yang sudah kita bina, yang kita berikan pendidikan agama yang benar, dan dia mendoakan kepada orang tuanya, dan dia melakukan amal-amal soleh sehingga kebaikannya sampai juga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada ibu sekalian. Sekali lagi, jangan bosan kita sholat, jangan bosan juga kita mendakwahkan siapapun, terutama keluarga kita, untuk sholat.
Dalam surat Al-Hijr, surat 15 ayat yang terakhir 99, Allah berfirman, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, salatlah kamu sampai kamu menemukan ajal. Mati kita ini baru selesai urusan ibadah beramal saleh. Selama masih hidup, sakit pun kita sholat, bagaimana caranya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini Zuhur pukul 12, sekarang 11.36. Kalau pun tanya jawab satu aja deh. Nah, ya, tanya satu aja. Kalau nanya berarti belum tahu. Kalau nggak nanya bisa nggak tahu sama sekali. Bisa sudah semuanya tahu. Bisa jadi kan. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak kan nanya sudah tahu, bukan nggak tahu. Ya. Nah, Allah a'lam bishawab. Ya mungkin kalau memang nggak ada pertanyaan, ya apa? Satu aja, udah mudohor. Satunya lagi bulan depan. Diri. Nah, saya tentang sholat taubat. Kan umumnya kan sholat taubat kan dilakukan kalau setelah melakukan sesuatu kejahatan atau maksiatan. Nah, bagaimana kalau dilakukan setiap malam atau setiap hari dilakukan sholat taubat? Ya, jadi begini. Kita itu adanya kewajiban taubat apabila melakukan dosa besar. Tadi nggak sholat besar-besar, taubatnya bagaimana? Ya nggak ninggalin sholat lagi sudah. Ya, jangan hari ini sholat, besok nggak sholat lagi, taubat lagi. Itu namanya bukan taubat, taubat kumat. Nah, jadi kalau orang melakukan dosa besar itu ya taubat, tapi nggak mengulangi lagi. Tapi kalau nggak ada kesalahan-kesalahan kita dalam hal beribadah, mungkinnya kita ada salah dengan Allah dan berdosa, istighfar saja. Jangan sampai melakukan dosa besar dan jangan sampai meninggalkan kewajiban. Itu namanya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Taubat sesungguhnya tadi meninggalkan yang menyebabkan dosa besar, kemudian istighfar, tetap melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan bertekad tidak mengulangi lagi, ya. Ya Mas ya. Nggak usah tobat, sholat tobat. Emang nanti berdosa malu dan berdosa besar Pak? Enggak kan? Jadi sholat tobat itu cukup sekali, ya. Kemudian tidak mengulangi lagi. Masa kita suka bikin dosa besar? Enggak lah, ya kan? Ya, oke ya. Untuk satu tobatnya ada nggak contoh? Sholat tobat. Sholat tobat sama dengan sholat yang lain. Ambil wudu, ya kan? Ada sholat namanya sholat tobat itu ya sholat aja seperti biasa 2 rakaat. Ya kan? Nah, niatnya sholat tobat. Artinya di sini kita tidak akan mengulangi perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa besar, ya kan? Sholat seperti biasa, ambil wudu, ya kan? Sholat 2 rakaat pertama takbir, yang kedua iftitah, yang ketiga baca Suratul Fatihah, baca surah, ya ruku, i'tidal, sujud, pakai dari sama seperti sholat biasa. Cuman bedanya di sini adalah konteksnya karena kita ini sudah terlalu banyak dosa atau besar, mohon kepada Allah diampuni dan ke depan kita nggak mengulangi lagi gitu. Terutama waktu saat kita sujud ya, sujud. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya sudah mendalimi diri sendiri, sudah melakukan dosa-dosa, sudah nggak kehitung, gede-gede lagi dosanya kan gitu. Ya. Nah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mau mengampuni dosa saya, wa tarhamna, Engkau tidak sayang lagi kepada saya, lanakunanna minal khasirin. Sungguh saya akan menjadi orang yang merugi. Itu doa taubat Nabi Adam itu. Nabi Adam kan dari surga lagi anteng-anteng dibawa ke ini karena punya salah. Tapi begitu ketemu antara Adam dan Hawa, doanya itu surat Taubah ayat 23. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cukup ya? Ini sudah 11:40. Baik, sebelum kita tutup, ini ada di antara saudara kita, ya terutama adalah orang-orang yang selama ini sudah berbuat baik dengan kita, ya. Ini
ada kita doakan keluarga besar Bahtera Motor ini kapan saja di mana saja ya, selalu kita mendoakan ke Bahtera Motor ya. Ibu Endang Cahyo beserta ibu-ibu rekan-rekan beliau dan keluarga besar Bapak Tombak Suhendro dan Dr. Ira, dan untuk jamaah yang sudah mendahului kita ya. Nah, terutama Allahumma yarham Mutiara binti Bulan, Allahumma yarham Adhari binti Bulan, Suyadi binti Sayudi Harjo ya. Kemudian doa juga buat orang-orang tua kita ya, Allahumma yarham semuanya. Jadi doanya kita sebenarnya kan tidak dipimpin ya, tapi paling tidak doa untuk orang-orang yang tersebut tadi, kalau yang masih hidup ya Allah, semoga Engkau tetapkan imannya, tetapkan Islamnya, berikan kesehatan, berikan kemudahan dalam beribadah kepadamu ya Allah, kemudian berkahi umurnya, istiqomah dalam menjalankan ibadah, husnul khotimah ketika meninggal ya. Kemudian khusus bagi Bahtera Motor ini, semoga usahanya tetap sehat ya, diberikan kemudahan Allah dalam memasarkan produk-produknya, dan insya Allah bisa berbagi bersama sesama kita semua, dan Allah balas dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Kepada yang sudah mendahului kita ya, karena ini banyak orang, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, dan maafkan kesalahan mereka. Kemudian juga kita yang ada di sini sekarang ini ya, semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar, menuntun kita jalan yang benar, keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan selalu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu juga majelis taklim silaturahim ya, semoga selalu pengurusnya insya Allah amanah dan istiqomah. Kemudian Bapak Ibu kita semua yang menjadi bagian dari majelis silaturahim diberikan, dibukakan hati kita untuk menerima ilmu dari siapa saja. Kemudian ilmu itu dapat kita amalkan, dan ilmu itu bisa berguna nanti di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa di akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.